Halo, di video ini aku mau bahas tentang obat lambung namanya simetidin. Obat lambung ternyata banyak ya. Kayak yang di video kemarin tuh aku udah bahas tentang obat lambung, ada antasida, lansoprazol, omeprazol, dan juga cetirizine. Ranitidin. Nanti link video yang udah aku bahas nanti aku tulis di deskripsi ya. Sebelum aku bahas tentang simetidin, subscribe dulu channel Apotek Indonesia ya. Balik lagi sama aku, apoteker Gigi Kenangasari. Sebenarnya asam lambung itu berasal dari mana sih? Asam lambung itu diproduksi oleh sel yang ada di lapisan lambung yang sangat penting untuk proses pencernaan kita. Nah, produksi asam lambung yang berlebih itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Contohnya sakit MAH, tukak lambung, ulkus duodenum, sindrom Zollinger-Ellison, dan juga GERD atau reflux asam. Nah, semua kondisi tadi itu bisa sembuh dengan kamu konsumsi simetidin. Satu boxnya ini isi 10 strip, masing-masing stripnya itu isinya 10 tablet. Simetidin ini obat keras ya, logonya lingkaran merah yang di dalamnya ada huruf K. Jadi kamu bisa dapat obat ini di apotek dengan bawa resep dari dokter. Simetidin ini tergolong obat histamin H2 reseptor antagonis yang bekerja dengan cara menghambat histamin pada reseptor H2 secara selektif, sehingga sekresi asam lambung juga akan terhambat. Simetidin ini bisa terserap secara oral atau lewat mulut dalam kurun waktu 45-90 menit setelah diminum dan dikeluarkan atau diekskresikan lewat urin. Simetidin ini bisa dikonsumsi dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Karena simetidin ini bisa untuk mengatasi beberapa kondisi, jadi dosisnya juga tergantung dari kondisi penyakitnya. Untuk tukak lambung dan usus duodenum, dosisnya ini 800 mg per hari. Bisa dikonsumsi menjadi 2 kali sehari selama 4 minggu untuk ulkus duodenum dan 6 minggu untuk tukak lambung. Untuk sakit MAH, dosis maksimalnya itu seharinya 800 mg dibagi dalam beberapa dosis. Kemudian untuk pengobatan reflux gastroesophagus erosif atau GERD itu dosisnya 400 mg 4 kali sehari atau 800 mg 2 kali sehari selama 4-12 minggu. Dan untuk sindrom Zollinger-Ellison dosisnya itu lebih kecil daripada yang lain, sekitar 300-400 mg 4 kali sehari. Untuk pasien anak-anak dosisnya akan disesuaikan dokter sesuai berat badan. Untuk ibu hamil dan menyusui, simetidin ini termasuk kategori B, yang artinya ada penelitian di hewan percobaan dan tidak ada resiko terhadap janin. Tapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Pada ibu menyusui, simetidin bisa diserap ASI. Terus bisa menyebabkan penurunan asam lambung serta gembira berlebihan pada bayi. Terus untuk menghindari interaksi antar obat dan overdosis, sebaiknya kamu informasikan ke dokter saat periksa kalau kamu minum obat-obatan lain. Misalnya, kalau dikonsumsi bareng antasida, kemudian metoklorpamid, kemudian juga sukralfat, ketokonazol, dan itrakonazol itu bisa menurunkan efektivitas dari cetirizine ini. Dan juga kalau kamu konsumsi simetidin bareng sama lidocain atau phenytoin atau theophylline juga itu bisa meningkatkan resiko efek samping obat. Beberapa efek samping yang mungkin timbul saat kamu konsumsi simetidin itu kamu bisa merasakan pusing, sakit kepala, nyeri otot, dan juga pembesaran payudara. Simetidin bisa kamu konsumsi sesudah atau sebelum makan, sesuai dengan anjuran dokter ya. Usahakan juga mengkonsumsi simetidin di setiap harinya itu di jam yang sama biar lebih efektif. Biasanya dokter akan meresepkan simetidin ini sekitar 1-2 strip. Nah, kalau kamu konsumsi simetidin ini sudah habis sesuai resep yang pertama, kamu bisa kembali ke dokter yang meresepkan kalau kamu konsumsi simetidin ini tapi sakitmu belum juga sembuh.
Dan juga kamu jangan konsumsi simetidin ini lebih dari 2 minggu ya. Kamu bisa tanyakan tentang obat ini, simetidin ini, sama apoteker yang menyerahkan atau sama dokter yang meresepkan kalau kamu masih belum mengerti tentang simetidin ini. Informasi yang aku berikan ini terkait simetidin ini bukan sebagai pengganti konsultasi dengan dokter ya, karena simetidin ini golongannya keras, jadi kamu harus pakai resep dokter kalau kamu mau konsumsi obat ini. Untuk mengatasi asam lambung, kamu bisa menerapkan beberapa pola makan. Misalnya, kamu bisa makan yang teratur, hindari mengunyah makanan dengan cepat, hindari ngemil di antara waktu makan, dan juga jangan terlalu minum air yang banyak saat makan. Kalau kamu sakit asam lambung, kamu bisa konsumsi beberapa makanan yang baik untuk asam lambung. Contohnya pisang, oatmeal, sayuran hijau, daging tanpa lemak, putih telur, dan juga jahe. Itu tadi penjelasanku tentang simetidin. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu masih ada pertanyaan tentang simetidin ini atau kamu ingin aku bahas tentang obat lain, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa!